Ya, sahabat MQ, setiap orang memiliki jalan dan juga cerita yang berbeda dalam kehidupannya. Juga terkadang sahabat MQ berbeda di atas, terkadang berada di atas, ya terkadang juga kita berada di bawah sahabat MQ. Dan keadaan memang membawa seseorang itu melalui ujian dan juga godaan hidup. Ya, sahabat MQ menerima kenyataan bisa menjadi masukan ketika rencana yang tentunya Anda rencanakan tapi tak terjadinya tidak sesuai harapan sahabat MG. Dan juga terkadang menerima kenyataan memang hal yang sangat pahit. Dan ada pepatah yang mengatakan realita tak semanis ekspektasi sahabat MG. Nah, tentu sahabat MG hal itu bisa menjadi secercah masukan bahwa tidak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Lantas sahabat MQ, bagaimana cara terbaik menghadapi permasalahan ini? Ya sahabat MQ, tentu di kesempatan malam hari ini kami akan mengajak berbincang bersama guru kita Abu Faris dan juga sahabat MQ dimanapun Anda berada. Ya, adapun tema perbincangan kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan ketika tidak sesuai ekspektasi sahabat MQ. Ya, ketika tidak sesuai ekspektasi, tentu itu adalah tema perbincangan di kesempatan malam hari ini. Dan tentu sahabat MQ, kita akan gali ilmu bersama guru kita untuk membangun semangat kita di kesempatan malam hari ini, juga untuk membangun semangat kita untuk melewati hari-hari yang tentunya mudah-mudahan berkah ini. Ya, tentunya sahabat MQ, alhamdulillah kita telah bersama guru kita Abu Faris yang akan memperbincangkan dengan tema ketika tidak sesuai ekspektasi. Dan Anda sahabat MQ juga yang telah bersiap untuk menyimak ilmu bersama guru kita Abu Faris, Anda juga siap untuk menyampaikan atensinya ataupun pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Atau juga sahabat MQ Anda yang ingin bergabung melalui tautan Zoom bersama kami, silakan sahabat MQ Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Tentunya jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Baik sahabat MQ, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu Abu Faris yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Abu di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, Masya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Luar biasa Abu, sangat semangat sekali di kesempatan Alhamdulillah malam rabbil hari ini. Dan alamin. juga sangat cerah nih Abu, Masya Allah. Cerah, alhamdulillah. Cerah suasananya, cerah hatinya dan cerah juga semangatnya. Insya Allah. Insya Alhamdulillah. Allah ya. Baik, Kang Baik Ihsan. Abu, Kang Ihsan juga silakan. sehat walafiat ya. Insya Allah sehat Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, izin masuk menyapa sahabat MQ dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam dimanapun warahmatullahi. berada, mudah-mudahan hari-harimu, sahabatku, dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan hidup, dan kemudahan dalam rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, kita akan membahas satu tema yang tentu sahabat pun tahu. Kajian Abu Faris adalah kajian inspirasi dan kajian yang ringan-ringan. Bukan maksudnya merendah, memang kemampuannya itu. Gitu. Jadi malam ini kita akan membahas ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu ya sahabatku. Ini hampir dipastikan dalam kehidupan kita akan menemukan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul, Jodoh, betul. bisnis, pekerjaan, about apapun itu dalam kehidupan kita, bergerak bertambah usia kita akan menemukan hal yang di luar keinginan kita. Contoh ada beberapa, ini latar belakang Abu Faris mengangkat tema ini tentu dari komunikasi, konsultasi, dan diskusi dari beberapa penanya MKFM. Ketika Abu Faris mengeluarkan judul ini, sore tadi ada sahabat yang menyapa gitu di kelas motivasi Abu Faris. Abu, pas banget nih temanya, kata beliau tuh. Masya Allah. Saya ada hal yang di luar ekspektasi. Saya ikut tes PNS, nilai saya selisih 5 poin katanya dari yang menang. Itu kan luar biasa gitu ya. Betul, betul. Masya Allah. Tapi dari situ ya mari kita belajar sama-sama untuk mengikhlaskan. Nah, malam hari ini Abu Faris mengangkat tema itu, tema ketika tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, Abu Faris pun sudah share di fanpage, nama fanpage-nya Abu Faris bagi sahabat yang mau menyimak slide-nya ya. Nama slide-nya apa? Fanpage-nya Abu Faris. Saya reshare juga di Facebook, namanya Hasan Abu Faris.
Gitu ya. Baik, kita masuk ke slide sahabatku. Dan insya Allah rekamannya nanti Abu Faris tampilkan juga di fanpage dan di-share di di Facebook sendiri. Oke, baik. Dalam mengajar apa yang kita impikan, tak jarang ekspektasi terlalu tinggi. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ketika Kang Iksan SMP, boleh jadi Baik, cita-citanya A. betul Selanjutnya betul. ketika ketika masuk bangku SMA ataupun Berbeda aliyah, lagi. berbeda lagi. Tambah Betul. lagi masuk jenjang kuliah, ternyata mending pesantren aja ataupun yang lainnya. Maka Ada. itu bergerak. Dulu saya kecil pilot, terus Hmm, selanjutnya SMP dokter, selanjutnya pengen jadi tentara masih SMA. Masuk SSG, habis SMA, SSC, selanjutnya Masya Allah. kuliah gitu. Nah, Sudah masya Allah. terwakili ya Bu ya. Betul, jadi alhamdulillah, masya Allah banyak banyak hal yang di luar ekspektasi gitu ya, keinginan. Fondasinya apa gitu? Mari kita paparkan satu persatu ya, yang harus kita hadapkan kepada hal ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketika kita menghadapi hal yang di luar ekspektasi kita. Yang pertama sahabatku, syukuri apa yang sudah didapat. Ini penting banget. Syukuri apa yang sudah didapat. Ini tandanya orang yang beriman. Betul Ketika betul. tidak mendapatkan A, tapi kita mendapatkan B, maka kita syukuri. Nah, sahabat semua, termasuk di pernikahan pun, ini karena kajian Abu Faris adalah kajian yang universal, umum, Universal. di MKFM ini maksudnya itu umum, masuknya bisa kemana saja, dan keperluan pendengar MKFM Abu Faris insya Allah siap menjadi teman diskusi. Jadi ketika menginginkan seorang pasangan yang A, tapi ketika diberikan yang B, maka syukuri gitu. Ya, syukuri gitu. Itu contoh untuk di pernikahan. Dalam berbisnis seperti itu. Ketika kita bisnis pengen melakukan A, ternyata dapatnya B. Nah, seperti itu. Ketika memasuki jenjang kuliah, ketika kita ingin misalkan contoh masuknya ke ITB, tapi biiznillah larinya dapatnya ke UPI, maka do the best. Lakukan yang terbaik untuk di UPI-nya tersebut. Itu contohnya ya, sahabat semua. Syukuri apa yang sudah didapat. Gitu, syukuri apa yang sudah didapat. Abu Faris punya pengalaman tidak? Saya ada beberapa pengalaman yang betul-betul syukur ini betul-betul janji Allah, kalau kita bersyukur maka akan dilipat gandakan ya, akan dibukakan kemudahan. Nah, dulu saya mensyukuri sekali rumah pertama saya dulu yang tipe 36, bersyukur ya Allah, alhamdulillah gitu. Tapi dengan bertambahnya anak, ya Allah ya Rahman, pengen rumah yang lebih besar. Alhamdulillah, biiznillah selang 4 tahun, 4 apa 3 tahun. Jadi alhamdulillah sudah keberi lagi rumah kedua. Itu contoh-contohnya teman-teman semua. Masya Syukuri, syukuri dulu, syukuri ya gitu ya. Ini penting banget ya. Karena sesungguhnya hasil yang tidak sesuai harapan mengajarkan banyak hal kepada kita. Mengajarkan untuk lebih sabar, lebih banyak belajar, dan banyak hal lain. Nah, hal lainnya. Nah, jadi syukuri apa yang diperoleh walaupun berbeda dari keinginan kita. Gitu ya, itu poin nomor satu. Yang kedua, sahabatku, walaupun berat gitu ya. Ini aduh, kalah ataupun misalkan tidak dapat. Walaupun berat, maka hadapi dengan penuh keikhlasan. Justru Abu betul. ini teh belum ikhlas. Ya, kan belum bahasa kita. Belum Belum betul ikhlas. betul. Sambil berproses, maka teruslah mengikhlaskan. Jadi gitu ya poinnya sahabatku. Ketika kita menghadapi realita yang tak sesuai dengan yang kita pikirkan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jangan. Hadapi Betul. apa yang ditemui sekarang, apa yang Anda hadapi sekarang dengan apa? Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah keikhlasan ya Allah. Hadapi dengan segenap kemampuan kita. Jika kita belum mampu, maka boleh jadi sahabat kita bisa bantu. Boleh jadi ada guru kita yang bisa bantu. Boleh jadi ada senior kita yang bisa bantu. Silaturahim kita mah yang diajarkan Rasulullah. Silaturahim, silaturahim. Gitu ya, sahabatku. Bismillah ya. Dan yang ketiga, sahabatku, jangan pernah patah arang. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Patah arang ya, artinya apa? Down. Ada mengalami down? Nah, sahabat semua mengalami down, boleh 3 hari maksimalnya. Ya, tiga Masya, hari saja betul betul. maksimalnya. Ya, dengan apa? Nangis boleh, boleh. Sujud yang lama boleh, boleh. Nangis silakan, silakan. Cerita ke orang yang amanah, harus amanah ya. Yang amanah, yang bisa menenangkan, boleh itu. Gitu bercerita, silahkan. Gitu ya. Jangan pernah patah arang, bangkitlah dengan semangat yang baru. Move on, sahabatku. Bergerak, menemukan semangat yang baru. Insya Allah ya. Begitu, dalam bisnis, dalam karir, dalam perjodohan juga.
Abu, apakah yang bercerai itu termasuk orang yang gagal? No, tidak. Itu proses kehidupan. Gitu. Proses kehidupan berarti sudah selesai jodohnya sampai 3, 4, 5, 6, 10 tahun ataupun 15 tahun berpositif, berprasangka baik saja, sahabat semua. Kenapa? Karena yang beruntung mah ya yang walaupun berpisah kan boleh jadi sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama kita tidak tahu. Kenapa? Karena hukum pernikahan mempersatukan gitu ya, ijab qabul pernikahan itu sama hukumnya dengan apa? Hukum perpisahan gitu. Sama-sama hukum gitu, hukum Allah Subhanahu wa taala. Abu, kan berpisah sama dibenci Allah. Wah, itu mah terlalu panjang kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Belajarlah lebih banyak dan berjuanglah lebih keras. Yang keempat ini. Jangan hanya karena apa yang sahabat dapatkan melenceng dari harapan, Anda memutuskan untuk berhenti belajar dan mencoba, gitu ya, teman-teman semua. Karena sebenarnya ekspektasi yang tidak sesuai realita menunjukkan bahwa Anda tidak cukup belajar. Confirm itu. Jadi mulai sekarang belajarlah lebih banyaklah hal lagi. Anda juga perlu melakukan latihan hati, bukan hanya latihan otak. Artinya apa? Keikhlasan terus. Tambahkan selanjutnya otaknya apa? Diasah lagi. Ada tetangga yang masih muda yang kontrak di perumahan kami. Malam tadi bercerita. Di percobaan pertama tidak masuk tuh jadi dosen di salah satu kampus terkenal di Bandung ini. Nah, saya itu berjuang lagi. TOEFL-nya ditingkatin lagi. Bilang ke saya itu. Beliau lulusan ITB. Nah, TOEFL-nya ditingkatkan lagi. Berjuang lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ada kesempatan kedua masuk, dapat. Sekarang sudah gaji ketiga bulannya dapat gitu. Jadi udah 3 bulan dapat gaji gitu. Masya Allah. Itu masih muda. Dan tadi saya sepedahan, dia lewat ke saya tuh udah bawa mobil tuh, masya Allah. Gitu. Nah, anak masjid ceritakan itu maksudnya. Ya, kalau Allah berkehendak mah ditahan dulu sesaat, selanjutnya digelontorin begitu kencang. Gitu. Jadi bagi sahabat semua yang boleh jadi bisnisnya sekarang terguncang karena pandemi, boleh jadi nanti teman-teman setelah normal lari lagi. Sabar teman-teman, sabar. Ada episodenya. Bagi beberapa sahabat yang bergerak di dunia jasa, dari mulai penyelenggara umroh, dari event organizer, wedding organizer dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, boleh jadi terguncang bisnisnya, tapi berprasangka baik insya Allah. Allah mudahkan di kemudian waktu insya Allah. Dan yang kelima sahabatku, buat plan B atau jalani plan B yang telah sahabat susun sahabatku. Artinya apa? Dalam hidup ini harus siap plan A, plan B, plan C. Harus disiapkan teman-teman semua. Yang terdekat ini saya mempunyai contoh di anak saya yang pertama menyimpan plan A, plan B sampai plan C gitu. Jadi, nah seperti itu. Jadi semuanya dihadapi dengan enjoy. Di perjalanannya ada perubahan-perubahan pilihan tentunya. Jadi teman-teman semua, kita harus terbiasa membuat plan A, plan B, plan C. Jadi ketika kita ke Jakarta nih sahabatku, kalau tol Cipularangnya berhalangan gitu ya, maksudnya ada misalkan longsor di mana, maka kita bisa mengambil jalur Cianjur, Puncak, lalu ke Jakarta. Itu adalah plan-plannya gitu ya. Ataupun melalui misalkan jalur Purwakarta. Nah, bisa, itu adalah plan gitu teman-teman semua. Pun begitu dalam hidup kita gitu ya. Bisnis dan yang lain-lainnya juga tetap harus ada plan-plan yang harus dibuat oleh kita semua. Dan last terakhir sahabatku, yang keenam lebih melibatkan sang penggenggam takdir sahabat semua. Jadi ketika di kesempatan pertama yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, boleh jadi kita kurang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ya urusan kita urusan takwa aja. Dan tingkatkan takwa kita, nanti Allah akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu 6 poin dari Bu Paris di segmen pertama ini. Insya Allah kita akan lanjut di segmen kedua. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu atas penjelasan di awal. Tentu sangat menarik sekali ini ketika apalagi banyak yang keinginan itu banyak sekali namun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Abu berkaitan dengan cara untuk mengatasinya, betul Abu ya. Dengan cara kita mensyukuri apa yang sudah didapat. Ya tentunya walaupun berat untuk menghadapinya, tapi kita harus menghadapi itu dengan penuh keikhlasan. Betul. Maka apa yang kita lewati pasti ada jalannya, betul Abu ya. Betul. Apa yang kita lakukan tentu pasti ada balasannya. Tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat jadi amal kebaikan dan pasti ada balasannya insya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi yang pertama ini. Dan mohon izin Abu, kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami.
Dan Anda sahabat MK, kami juga masih menantikan Anda tentu untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tema ketika tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Baik sahabat MK, selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.